Halo semua, kembali di channelnya CFMJ Solution. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang meminjam uang di pinjaman online bisa berpotensi rusak mental dan psikologis setiap penggunanya. Apakah hal ini benar adanya? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Berdasarkan fakta yang beredar beberapa waktu yang lalu bahwa kurang lebih 25 orang sudah mengakhiri hidupnya akibat teror dari DC pinjaman online. Hal ini disebabkan setiap penagihan dari DC pinjaman online tersebut ada yang bisa menghancurkan mental dan psikologis setiap nasabahnya. Orang yang meminjam uang di pinjaman online tersebut, fakta pertamanya karena ketidaktahuan, lalu karena kebutuhan uang mendesak, lalu juga karena melihat postingan iklan di media sosial yang menawarkan kemudahan dari mulai pencairan yang sangat cepat, persentase bunga yang sangat ringan, sehingga orang penasaran untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut. Padahal setelah dilakukan peminjaman, tidak sedikit orang yang merasa terjebak dan dijerat oleh utang pinjaman online tersebut. Seperti misalkan Anda meminjam uang di aplikasi pinjaman online dengan tenor 30 hari, ataupun dengan nilai nominal uang pinjaman 1 juta rupiah, saat dilakukan peminjaman yang cairnya itu hanya 723.000, sementara 15 hari setelah pencairan dana tersebut Anda diminta untuk mengembalikan 1.145.000, dan tenor yang ditawarkan 30 hari tersebut kadang ada yang meleset, justru 15 hari setelah pencairan dana sudah harus mengembalikan uang pinjaman tersebut. Hal ini membuat orang yang menggunakan pinjol tersebut merasa stres ataupun depresi, apalagi sudah ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Ada yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, ada juga DC yang menagih tanpa menyebutkan nama aplikasinya, dan mayoritas DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya tersebut melontarkan kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang tidak pantas sebagai tim penagih pinjaman online. Dan kalau memang si nasabah itu tidak mampu lagi membayar utangnya, bukan berarti nasabah tersebut tidak mau membayar utang. Tapi karena fakta di lapangan, banyak nasabah yang memang perekonomiannya terpuruk sehingga tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut. Dan ketika dicaci maki, ditagih dengan kata-kata kasar, itu bisa berpotensi orang tersebut sampai depresi, rusak mentalnya, psikologisnya rusak, dan tidak sedikit yang sampai mengakhiri hidup. Seperti orang yang sampai karena diteror oleh DC pinjaman online loncat dari gedung yang tinggi, ada yang menggantung di dapur, menggantung di dalam rumahnya, ditemukan oleh anggota keluarganya, itu udah akibat stres karena terus-terusan ditagih oleh DC pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini pernah mengalami ketika menggunakan pinjaman online, lalu saat jatuh tempo Anda tidak mampu membayarkan, lalu Anda diteror, apakah teror itu benar menghancurkan mental Anda, menghancurkan psikologis Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kita sama-sama sebagai masyarakat yang literasinya menurut pemerintah itu kita rendah, tidak paham apa itu pinjaman online, jangan sampai lagi saat ini ketika menggunakan pinjaman online dan Anda sudah tidak mampu bayar, jangan sampai Anda terlalu panik ketika mulai ditagih oleh DC pinjaman online. Jangan mengorbankan hidup Anda hanya untuk kesejahteraan pinjaman online. Kita tugas masyarakat membantu pemerintah untuk memberantas pinjaman online, judi online, baik pinjol legal ataupun ilegal. Karena pinjol legal dan pinjol ilegal itu tidak ada bedanya, hanya beda statusnya saja, yaitu terdaftar di OJK dan tidak terdaftar di OJK. Itu beda pinjol legal dan ilegal. Pada prakteknya di lapangan, banyak pinjol legal yang menerapkan cara-cara yang ilegal. Seperti penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol legal ini, banyak yang sudah menghancurkan mental masyarakat penggunanya, banyak juga yang menghancurkan psikologisnya. Dibuktikan dengan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu orang banyak yang stres akhirnya mengakhiri hidup orang lain dan mencuri barang-barang saudaranya atau mencuri barang-barang temannya hanya untuk membayar utang di pinjol karena sudah diteror dengan kata-kata yang luar biasa kasar. Ada yang meneror nasabahnya itu dengan cara mengancam akan didatangi DC lapangan, akan dipenjara, akan diproses ke jalur hukum, akan didatangi
DC lapangan membawa RT RW. Itu semua menciptakan kepanikan luar biasa di nasabah pinjaman online tersebut. Sebagai solusinya, orang-orang yang belum pernah meminjam uang di pinjol, jangan coba-coba meminjam uang di pinjol jika memang Anda tidak paham. Lalu untuk orang-orang yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, tetap berhati-hati dan waspada ketika Anda tidak mampu bayar, akan ditagih dengan kata-kata yang luar biasa, bisa menghancurkan mental dan psikologi Anda. Itu fakta terjadi ketika Anda atau ketika nasabah pinjaman online tidak lagi bisa membayar utang di pinjol tersebut. Yang pasti, segala macam teror, segala macam penagihan DC pinjol konsepnya hanya untuk menakut-nakuti agar kalian segera melakukan pembayaran. Mereka sengaja mensugesti dan mengendalikan pikiran kalian dari jarak jauh agar kalian cepat-cepat membayar, bela-belain membayar, pontang-panting nyari dana kemana-mana, dan akhirnya terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Padahal jika kalian mempunyai utang di pinjol dan saat jatuh tempo pembayaran tidak punya uang, jangan pernah membayar utang di pinjol tersebut dengan membuat utang baru, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, karena itu bukanlah solusi, justru akan menenggelamkan kalian ke dalam lautan hutang yang semakin besar. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan, dan stop di satu lubang hutang, insya Allah akan selamat dan kalian berpotensi bisa melunasi utang tersebut jika memang kalian ada niat untuk membayarnya. Jadi buat teman-teman ya, siapapun Anda yang saat ini sudah terlanjur mempunyai utang di pinjol, tetap tenang saja, jangan panik, jangan sampai Anda mau dihancurkan mental Anda dan psikologis Anda oleh DC pinjaman online yang melontarkan kata-kata ancaman, caci maki, dan kata-kata yang di luar aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan. Itu semua hanya kata-kata, faktanya tidak ada. Kalian tidak usah menggubris, tidak usah membalas, tidak usah merespon semua penagihan tersebut untuk menyelamatkan agar kalian tidak terus-terusan ditagih. Karena sekali saja Anda merespon penagihan DC pinjol tersebut, maka Anda akan dijadikan prioritas tagih dan akan gencar-gencar ditagih dengan kata-kata yang lebih ganas, kata-kata yang lebih kasar, yang berpotensi akan lebih menghancurkan mental kalian dan juga psikologi kalian. Oke, yang pasti siapapun Anda tetap tenang dan tetap berpikir dengan jernih, tetap berpikir dengan akal sehat. Selamatkan mental dan psikologi kalian, jangan sampai kalian terus-terusan mengikuti alur atau terus-terusan mengikuti apa yang disampaikan oleh DC pinjaman online. Oke, kalian harus tetap semangat dan kalian harus tetap jaga mental kalian, jangan sampai ngedrop, jangan sampai psikologi kalian rusak akibat teror dari DC pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.